Hai Detikers, selamat datang di program Esterly, di mana program ini kita akan ngebahas mengenai tren fashion dan juga beauty. Makanya kenapa tagline-nya Fashion and Beauty are yours. Karena sejatinya fashion dan beauty yang kita gunakan di tubuh kita nih dari atas sampai bawah seharusnya sih tidak boleh ya ada yang mengomentari. Karena sejatinya tuh selera orang berbeda-beda. Karena juga anak kembar kan nggak harus selalu sama kan seleranya. Nah, untuk di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang body shaming yang masih berkaitan dengan fashion. Jadi kalau misalnya kita udah ngomongin body shaming nih, pasti korban dari si body shaming ini sendiri juga dia makin sempit nih untuk pakai baju-baju atau pakaian-pakaian yang dikenakan untuk di badannya ya Detikers. Nah sekarang kita bakalan ngobrol sama Arum Sekar Pratiwi. Jadi dia ini dulu pernah lah mendengarkan, bahkan pernah mendapatkan cemooh-cemooh itu. Jadi ini dia Arum Sekar Pratiwi, kita udah tersambung dengan Mbak Ayum. Hai Mbak Ayum. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ayum nih, aduh dulu tuh aku inget banget di Instagramnya tuh jadi hits banget karena kue balok nih. Aduh, lapar gak kalau dengar kue balok? Aduh lapar banget, aku pernah dikirimin kan kue balok dari kamu dan itu enak banget. Kayak lumeran coklatnya tuh perfect. Parah. Apalagi ini cuacanya kayaknya lagi mendung di luar sih. Betul. Banget. Pas yang lumer-lumer coklat. Bener, apalagi aku tuh kirimin lagi. Wah, thank you nih. Boleh nih. Ini juga teman-teman nih di belakang juga sepertinya mau nih kue baloknya nih. Iya. Apalagi kan lagi hujan, gerimis kan. Terus kue baloknya dimasukin nih ke microwave, terus langsung 5 menit aja. Pas langsung gigitan pertama, perfect. Aduh, pokoknya manja banget di mulut deh. Okay. Mohon maaf jadi promosi. Oh iya ya, kenapa kita jadi ngomongin makanan bukannya body shaming? Iya. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin body shaming nih, aku mau ngajakin Mbak Ayum. Jadi tuh di Instagramnya tuh namanya terkenalnya Mbak Ayum ya. Kayaknya sih gitu orang-orang manggilnya karena kue balok aku ya namanya Mbak Ayum. Mbak Ayum. Jadi mungkin orang kayak ini punya si Mbak Ayum, ini Instagramnya dia nih yang ini nih gitu. Benar. Nah, jadi sebelum kita ngobrolin tentang body shaming, aku mau ngajakin Arum nih untuk main dulu nih. Jadi main apa? Aku tuh udah siapin gamesnya mudah. Jadi nanti akan ada countdown 30 detik. Jadi selama 30 detik itu Arum harus menjawab cepat pertanyaan, ada 8 pertanyaan dari aku. Kayak gitu. Gimana? Udah jelas belum gamesnya? Udah. Cuma deg-degan sih kalau misalnya ditanya jawab cepat. Enggak kok, ini benar-benar general banget, tentang make up juga kok ada. Kayak gitu. Oke. Iya. Teman-teman boleh untuk countdown-nya ditampilin dulu. Nah, ini kan tunggu di pause sebentar. Biasanya kan kalau ada waktunya tuh makin deg-degan ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, yuk. Bulu mata palsu atau extension? Extension. Bau ketek atau bau mulut? Bau ketek. Ketemu zombie atau ketemu mantan terindah? Wow. Ketemu mantan terindah. Diomelin papa mama atau diputusin pas lagi sayang-sayangnya? Diputusin pas lagi sayang-sayang. Mending gak pakai alis atau lipstick? Lipstick. Make up flawless atau bold? Bold. Lebih seneng dapat pacar lebih tua 15 tahun atau lebih muda 5 tahun? Lebih muda 5 tahun. Oke, cukup. Nah itu dia, tadi seru banget ya, antara bau mulut sama bau ketek tuh lama banget jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mau ngobrolin dan kita bakalan masuk nih ke topiknya. Tadi kita awal-awal kok jadi salah topik, jadi ngomongin makanan gitu. Jadi sekarang kita mau ngomongin tentang body shamingnya. Nah, kalau menurut Arum sendiri nih, kenapa sih cewek tuh suka insecure gitu loh sama bentuk badannya? Tunggu deh. Ini boleh nggak sih
kalau lepas soalnya kenceng banget. Boleh. Silakan. Nggak apa-apa, lepas aja. Soalnya kayak kurang, aduh banyak gaya banget dah. Nggak apa-apa. Yang penting kan Ternyata nyaman. nggak cocoknya jadi gamer, nggak cocok jadi gamer, cocoknya jadi ini suka make up. Betul. Nah, oke, back to topic. Kenapa sih nih kalau menurut Arum nih, Arum kan dulu pernah jadi korban body shaming ya, dibilangin, aduh kok Arum gendut banget gitu. Kamu tuh pernah jadi insecure nggak sih sama badan kamu? Kalau aku sih pertamanya sih biasa aja ya, tapi makin lama makin kesini kok kayak jadi lebih sering banget nih orang bilang, ih lu gendut, pipinya gede banget sih, mukanya gede banget sih, perutnya, oh itu perut apa perut? Pertamanya sih biasa aja, cuma makin lama makin hari tuh kedengeran di kuping tuh kayaknya nggak enak gitu, kayak akhirnya aku mencoba untuk diet. Aku bukan stres dibilang aku gendut apa gimana, karena memang aku juga udah nggak nyaman sama bentuk tubuh aku sih, jadinya aku udah sadar diri aja untuk diet, dan alhamdulillah udah turun. Ini turun berapa kilo nih, Rum? Turun dari 56 itu turun ke jadi 48. Wow. Dalam waktu 3 minggu lah. Wow, itu kamu dietnya gimana? Maksudnya apakah kamu mengurangi makan atau ada pola hidup yang kamu rubah nih? Diubah pola hidup, pola makan. Yang tadinya aku tidurnya tuh benar-benar yang jam 2 itu baru tidur, sekarang tuh jam 11, jam 10 tuh udah bisa tidur. Terus pola makannya juga dijaga banget. Terus setiap hari tuh pasti aku harus gerakin badan, entah aku nyalahin musik gitu. Jadi goyang-goyang aja, yang penting tuh badan tuh keringetan. Terus juga makan buah, sayuran gitu. Aku juga menghindari dessert gitu manis-manis, kopi, teh, donat, pokoknya yang manis-manis gitu aku jauhin. Kamu ngurangin manis tapi kamu jual kue balok yang itu tuh. makanya jadi kayak wow, ini Arum sedang diet, lagi ngehindari makanan manis, tapi ngasih ke orang-orang makanan manis, tapi itu enak sih. Tapi untungnya bisa sih, karena emang udah niat pengen dikurangin sedikit badannya, biar nggak endut. Tapi nih, kalau ngomongin badan yang kegendutan, atau mungkin kayak aku nih, aku kan juga bisa tergolong tuh aku kurus banget kan, dan aku pun juga pernah mengalami itu gitu loh. Nah, tapi kalau di Arum sendiri nih, verbal abuse apa sih yang paling menyakitkan sampai saat ini tuh masih terngiang-ngiang gitu? Ada nggak? Nggak ada sih, karena aku juga sebenarnya orangnya tuh bener-bener cuek banget. Bodo amat sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak pernah merasa yang bener-bener sakit hati, depresi, sampai kayak nangis gara-gara dikatain kayak gitu doang. Enggak sih, nggak pernah sampai kayak begitu. Oke, nah tapi kalau misalkan kita ngomongin body shaming nih, definisi body shaming itu sendiri tuh menurut Arum tuh apa sih, Rum? Body shaming. Kalau body shaming itu sih menurut aku nih ya pribadi, tindakan yang udah lebih ke menghina bentuk fisik seseorang sih di depan umum. Misalnya kita reuni kampus, terus kan itu kan pasti kan di kerumunan ramai kan, ramai. Terus tiba-tiba ada orang bilang, ih lu deh pakai baju ini ketat, itu perut lu gede banget gitu. Dan nggak cocok deh. Nah itu menurut aku sih kayak gitu. Kalau body shaming. Ya. Tapi saat kamu nih dapet, kayak waktu itu kan pernah kamu cerita bilang tuh kalau misalkan ini perut nih, kamu tuh ada dampak kalau misalkan nyari baju tuh jadi bingung gitu nggak sih, Rum? Jadi kayak masih memikirkan, aduh nanti perutnya kelihatan nggak ya, atau gimana nggak ya gitu. Ada nggak sampai ke dampak kamu cari baju jadi susah, jadi kayak lebih berpikir 5 kali mungkin? Enggak.
Karena emang kamu orangnya baik banget ya. Percaya diri itu kuncinya sih. Tetap percaya diri aja kalau kita tuh bagus gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngedengerin dikte dari orang nih, lu nggak cocok deh pakai baju itu, perut lu kemana-mana. Ya kita aja stres sendiri dan akhirnya jadi insecure. Nah, betul. Kalau aku sih nggak pernah ngedengerin yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Percaya diri. jadi pokoknya kuncinya tuh harus percaya diri, pokoknya udah pede aja. Ya itu yang paling simple dan yang paling bisa untuk bodo amat sama omongan orang. Kayak memang semua orang tuh yang mendapatkan perlakuan itu kayak harus belajar untuk udah deh bodo amat, aku nggak peduli, yang penting kita nyaman nggak sih apa yang kita kenakan, bener nggak sih? Iya. Terus juga kebanyakan juga kan banyak juga kan yang kayak sering curhat-curhat gitu yang udah pernah kena body shaming, itu tuh sampai ada yang dia tuh nggak berani loh untuk show up gitu ke sosial media. Kan orang kan kalau misalnya di sosial media kan video ngomong gitu, selfie dia buka gitu ya. badannya, itu tuh jadi nggak pede loh gara-gara sering dibully. Gendut banget, kurus banget, jerawatan, itu bahkan ada yang sampai nggak pede sama sekali untuk update story aja, muka dia aja nggak berani gara-gara sering di body shaming gitu. Sampai kayak sih. gitu emang. Bener banget. Nah, untuk kayak misalkan pengalaman kamu nih yang lain, ada nggak sih Rum? Mungkin dari tetangga kah yang kayak gitu terus ngomongin, duh itu anak seberang kok badannya gendut banget sih, masih gadis gitu. Enggak sih, dia tuh lebih ke bukan fisik tapi yang lain. Oh, yang lain ya. Wow, ternyata yang lain. Iya. Dan aku pokoknya intinya sih aku orangnya lebih ke sini nih kita lebih dewasa, itu lebih cuek. Nggak mau ngedengerin yang nggak penting, yang penting aja yang didengerin. Nah terus juga kalau aku lihat nih di Instagramnya Arum nih, Arum tuh pernah menang jadi Miss Shopee Paris ya? Iya. Juara berapa tuh Rum? Juara 1 ya? Juara 1 itu tahun 2015. Nah itu tuh bisa nggak sih kayak misalkan nih ada teman-teman di luar sana yang kena body shaming, nah jadi kita nggak ngebuktiinnya tuh pakai lewat prestasi aja nggak sih? Iya nggak sih? Nah betul banget. Makanya aku tuh selalu deh kalau misalnya ada yang mungkin nggak suka sama bentuk badan aku yang mungkin pendek, terus aku kan nih nggak tinggi ya, pendek, terus ikut apa sih namanya? Modeling. Itu kan nggak mungkin kan kalau misalnya tapi aku mah buktiin aja. Dan gak cuma itu doang sih, kadang aku juga suka ikut kayak nyanyi gitu-gitu. Iya, kamu pernah masuk ke stasiun televisi ya, salah satu stasiun televisi, bener nggak sih? Iya Mas. Coba dong dikit nyanyi boleh nggak nih? Rap apa kayak gitu yang mungkin lagu yang lagi terngiang-ngiang di otak kamu nih? Karena kan kamu tuh sering juga kan nyanyi di Instagram, di story, di feed. Iya. Boleh dong dikit aja nih buat Detikers. Apa ya, nyanyi apa ya? Aduh. Lagu apa ya yang lagi happening tuh? Boleh kok lagu Indonesia boleh, atau lagu dari luar boleh. Lagu atau enggak lagu yang dulu sering kamu bawain di stasiun televisi. Rap aja. Aku nyanyi ya bahasa kalbu ya. Boleh. Rapnya itu ya. Iya, boleh. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar hati kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih,
Percayalah. Wah. Baru habis sakit tenggorokan banget beneran. Jadi kurang udah lama nggak nyanyi jadi Enggak kok, tapi itu masih bagus. Dan kalau misalkan koneksinya bagus nih dan mungkin kita bisa ketemu offline gitu secara langsung dan aku suruh kamu nyanyi, pasti akan lebih bagus lagi. Sekarang Arum lagi sibuk apa kesehariannya? Kalau sekarang aku sih bisnis aja sih. Wih, bisnis apa tuh kalau boleh tahu? Selain kue balok? Catering, mamaku punya catering nyantapkui.id. Enak banget itu. Oke. Tapi sekarang tuh masih suka mendapatkan kata-kata yang nggak enak dibaca atau didengar nggak sih, Rum? Udah enggak sih, paling apa ya? Udah enggak sih, udah nggak pernah yang aneh-aneh orang, karena sekarang tuh orang malah lebih penasaran loh. Kan aku kan sempat update kan, aku cepet banget kan turun berat badannya. Malah yang tadinya ngatain aku gendut segala macam, itu tuh pada kepo, gimana Kak resepnya kok bisa turun cepet banget kayak gitu. Jadi kayak kemarin Anda kena kamu ya. gendut, tapi Anda nanya resep saya diet. Ambiar. Tapi tetap dong dibalesinnya kayak tetap gitu langsung. Aku tetap bales ya sewajarnya aja. Tapi aku kasih tahu kok resepnya, aku nggak pelit, nggak pendendam. Karena tuh baik hati. Alhamdulillah lah kalau misalkan kita nggak menyimpan rasa dendam ya, karena capek nggak sih nyimpan rasa dendam tuh. Pusing kayak gitu-gitu. Kita tuh udahlah cari duit aja yang bener. Betul. Untuk masa depan cerah. Oke deh kalau gitu. Udah nggak ada waktu lagi untuk kayak gitu-gitu. Benar. Nah ini prestasi aja. Nah ini sebelum closing nih Rum, aku mau ngajakin Arum untuk main nih sekali lagi. Main apa gitu. Tuh? Nah tapi kalau tadi kan tanya jawab cepat ya. Nah kalau sekarang di sini aku punya stako. Aku punya stako. Jadi di 6 balok teratas itu ada ada kertas dan nanti akan aku bacain ke Arum. Misalkan Arum pilih nih nomor 3 gitu. Nanti aku bacain dan Arum boleh menceritakan apa yang diminta sama kertas itu. Kayak gitu. Oke. Aduh. Tapi cuma balok 1 sampai 6. Gitu. Oke. Arum mau pilih angka berapa nih dari atas? 1, 2, 3, aku ulang tahun tanggal 6, jadi aku pengen 6. Oh, kamu ulang tahun tanggal 6. Bulan berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin ada yang mau ngucapin kan ke kamu di Instagram nanti. Bulan ini. Oh, bulan ini. Wow. Berarti kayaknya sih setelah video ini tayang, kayaknya kamu udah lewat deh ulang tahunnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap doa yang terbaik buat Arum. Oke. Ini aku coba ambil ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang hijau. Kita coba baca. Wow. Kok panjang ya? Aduh. Oke, tulisannya kapan terakhir kali berbohong dan ceritakan kebohongan itu. Bisa nggak nih kebaca? Enggak ya, kecil banget soalnya. Tapi aku nggak bohong. Karena tulisannya memang kapan terakhir kali berbohong dan ceritakan gitu. Kapan terakhir kali berbohong? Oke. Baru sih hari ini tadi. Baru banget ya. Jadi ini aku cerita nih. Boleh cerita. Malu deh ini bucin minta. Oh karena ada pacar kamu juga ya di situ ya? Ada. Dan jangan-jangan bohongnya ke dia lagi? Bohongnya sama dia. Ya ampun, apa tuh bohongnya? Jadi kan aku kan emang abis sakit kan beberapa hari tuh ya, aku sakit lama. Iya. Nah kalau sakit kan pengen ya kan namanya dijenguk. Betul. Bohongnya sih simple. Sebenarnya aku udah sembuh, tapi aku tadi hari ini bilang belum sembuh, pengen dibawain ini makanan ini.
sebenarnya mah udah sembuh, cuma emang pengen dimanja aja, pengen apa ya, dia datang aja sih. Aduh, bucin banget sih. Cewek ya, cewek. Iya, karena sebenarnya udah sembuh, udah nggak apa-apa. Udah itu doang sih bohongnya, nggak serius. Tapi dia udah tahu belum nih, sebelum kamu cerita di sini, dia udah tahu belum kalau kamu ternyata berbohong? Belum ya? Nggak tahu. Orangnya di luar, nggak ada di sini. Oh gitu. Orangnya di luar. Nanti kayaknya harus langsung aku kasih nih linknya. Kalau udah up, harus langsung aku kasih linknya ke dia. Tapi dia juga udah menduga-duga sih, udah menerka-nerka. Allah, ini mah cuma minta dimanja doang, padahal mah udah sembuh, tahu aja. Oke, udah peka lah ya, namanya pacar gitu kan. Ya udah sih, bohong itu doang. Oke, kalau gitu Arum, makasih banget ya untuk waktunya. Iya. Kamu jaga kesehatan di sana. Ya soalnya musim kan juga lagi pancaroba nih, lagi. Udah lagi nggak bagus banget. Jadi ya amit-amitnya kena flu kan. Sekarang tuh rentan banget kalau kena flu atau batuk-batuk dikit tuh kita langsung kayak kamu mana ya? Itu. Aduh, batuk aja tuh lebih baik kita kentut katanya daripada kita batuk. Nah, banget ngeri sekarang mah. Iya, sampai ada kalimat itu loh. Oke deh Arum, terima kasih banyak ya buat waktunya, terus juga buat sharing-sharingnya. Iya, jadi makasih udah ngobrol, aduh. Sama-sama Arum, terima kasih kembali. Jadi begitu Detikers, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Arum tentang body shaming. Jadi tips dari Arum, ya udahlah cuek aja, karena percaya diri kita ini sendiri. Betul. Itu penting banget. Betul, karena badan kamu ya kan, berpakaian sesuai selera kamu, senyaman kamu gitu. Dan juga untuk teman-teman yang kalau misalkan body shaming, yang tiba-tiba bilang, ih kok kamu gendutan, ih kok kamu kurusan, lebih baik agak dijaga mungkin ya sekarang, karena sedikit baper nih orang-orang kayak gitu. Pokoknya just be you, just be yourself, being real. Simpelnya itu, kecantikan itu tuh bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang dipalsukan. Betul. Ya diri kamu aja gitu. Betul. Mencintai kamu itu udah sesuatu yang cantik banget. Jadi intinya kalau kata Mbak Arum nih, just be you. Pokoknya intinya itu, kayak gitu Detikers. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan mengenai fashion dan beauty, masih bersama aku, Esther Lee. Bye-bye!